Kali ini saya akan ngasih rekomendasi 3 aplikasi pinjaman online yang ngasih limit besar dan tenornya cukup panjang ya teman-teman. BTW limitnya di atas 10 juta semuanya. Dan dari salah satu aplikasi ini nanti ada salah satunya yang menurut saya cukup worth it. Karena apa? Bunganya sangat murah, tenornya juga cukup panjang lah, tahunan ya. Oke, daripada banyak basa-basi, langsung aja kita mulai aplikasi yang pertama ya. Jadi aplikasi yang pertama apa? Tentunya aplikasinya adalah Uangmi ya. Saya sudah masuk di dalam aplikasinya. Uangmi adalah aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK ya. Di sini saya dapat limit ya. Saya sudah daftar, sudah disetujui dan juga pernah mencairkan. Kalau teman-teman pengen nonton video apakah real saya mencairkan beneran, silahkan tonton. Videonya saya taruh di deskripsi ya. Nah, di sini saat ini limit saya adalah 18.420.000 rupiah yang siap masuk ke rekening saya apabila saya mencairkannya. Tapi kalau enggak ya enggak bayar apa-apa teman-teman ya. Namanya limit, kita kalau enggak pakai ya enggak bayar apa-apa. Enggak ada bayar iuran tahunan, enggak ada bayar biaya apapun. Kalau enggak pakai ya enggak bayar apa-apa gitu aja. Nah, di sini tenornya kita bisa lihat saat kita klik ajukan. Sebentar ya, kita tunggu. Oke, di sini bisa teman-teman lihat bahwa periodenya 30 hari kali 6. Artinya di sini tenornya 6 bulan, teman-teman ya. Terus kalau mau pindah tenor gimana, teman-teman? Tinggal klik periode. Nah, ini dia sebentar. Untuk pinjaman 18.400.000 rupiah ini, kita hanya dikasih 2 pilihan tenor. Yang pertama 6 bulan, yang kedua 4 bulan. Itu aja, nggak bisa lebih panjang ya. Tapi tenang saja. Bang katanya panjang ya. Tenang saja, nanti yang panjang ada di pinjaman aplikasi yang ketiga ya. Sabar, ini pertama dulu, oke? Nah, untuk tenornya paling panjang kita dikasih 6 bulan teman-teman ya, untuk pinjaman 18 juta. Kemudian kalau misalkan kita turunkan, ada beberapa nominal yang bisa tenornya itu 9 bulan. Tapi teman-teman silakan dicoba aja sendirilah ya. Di sini saya hanya ngasih info singkat saja supaya nggak terlalu panjang. Nah, untuk bunganya sendiri kita bisa lihat teman-teman ya. Misalkan kita pinjam dengan nominal berapa ya? 18 juta gitu aja lah ya. 18 juta supaya enak. Nah, nggak ada lebihannya. Kemudian kita bisa lihat jumlah pembayarannya. Kalau tenornya 6 bulan, maka total yang harus kita bayar 28.783.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kita kena bunga sekitar berapa? 10.700.000. Wow, itu gede banget teman-teman ya. Tapi di sini saya sesuai judul saja, aplikasi pinjaman online yang ngasih limit besar. Bukan kita ngomongin soal bunga teman-teman ya, tapi limit besar. Oke, sesuai judul ya. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya langsung aja, di sini kita aplikasi yang pertama sepertinya udah beres ya. Kita lanjut ke aplikasi yang kedua teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang kedua adalah S-Pinjam, pinjaman online dari Shopee. Pasti udah banyak yang tahu ya. Nah, kenapa saya masukin S-Pinjam ini ke video pada kali ini? Ya karena limitnya besar teman-teman, di atas 10 juta. Untuk akun saya sendiri di sini saya mendapatkan limit 19 juta rupiah ya. Di sini udah siap pencairan dan saya udah pernah bikin video pencairan juga. Teman-teman tinggal cek aja. Nanti videonya saya taruh di deskripsi ya, kalau penasaran. Nah, langsung aja kita balik bahas ini teman-teman. Misalkan kita pinjam 19 jutaan ini ya. Tenornya pilihannya itu mulai dari 3 bulan dan yang paling panjang 1 tahun ya. Bener kan apa kata saya? Tenornya tahunan. Ya walaupun 1 tahun, yang penting tahunan teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek bunganya teman-teman. Misalkan 19 bukan 19 ya, 18 aja lah. 18 aja. Kita biar sama biar sama jadi patokan sama yang pertama tadi, mana yang lebih murah gitu. Oke, sekarang kita cek mana nih. Nah, ini rinciannya.
Untuk proteksi pinjaman ini maksudnya apabila teman-teman ada keterlambatan bayar, maka apa ya? Penghapusan denda keterlambatan pembayaran itu ditiadakan teman-teman ya. Tapi kalau saya nggak pernah pakai proteksi ini. Nah, untuk pertama kalinya kita cek yang tenor 6 bulan dulu teman-teman. Biar fair sama-sama kita ngelihat bunganya berapa sih, ketemunya berapa sih dibandingkan dengan yang awal tadi. Yang pertama lebih mahal mana? Kan enak kan ya, jadi patokan. Nah, untuk pinjaman 18 juta sama-sama tenor 6 bulan, di sini kita total bayarnya adalah mana teman-teman? Tagihan bulanan 3.711.000 rupiah. Ya, kita ngalikan sendiri ini teman-teman ya. Dikalikan sendiri ini berarti. Coba sebentar. Tapi ada tapinya. Teman-teman nggak akan terima utuh karena di S-Pinjam ini akan dipotong biaya admin di awal sebesar 1%. Kalau 18 juta dipotong 180.000. Maka teman-teman akan terimanya ke rekening itu 17.820.000 rupiah. Oke, paham sampai sini? Kalau yang pertama, Uangmi tadi teman-teman terima utuh ya. Sorry belum saya informasikan. Saya pernah mencairkan di Uangmi itu terimanya utuh, nggak ada potongan admin di awal. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita hitung 3.711.000 dikali 6. Mana sih kalkulatornya? 3.711 kurang lebih segini dikali 6. Hasilnya ketemu 22.266.000 rupiah. Udah kelihatan banget kan, yang tadi ketemunya kita harus bayar yang pertama tadi 28.700.000-an, kita kena bunga 10.700.000 teman-teman. Sedangkan di sini kita kena bunga 18 ke 22 itu kita kena bunga sekitar 5.266.000, separuh ya selisihnya sekitar itu. Wow. Nah, kemudian kita coba untuk tenor yang berapa? 1 tahun. Kalau yang 1 tahun itu 12 bulan, cicilannya adalah 2.211.000 teman-teman. 2211 dikali 12. Ketemunya 26.532.000. Kita pinjam 18 juta, tenor 1 tahun. Total yang harus kita bayar 26.532.000. Ini masih lebih murah daripada yang awal tadi. Yang awal tadi tenornya hanya 6 bulan teman-teman ya. Oke, silakan dipertimbangkan sendiri. Saya hanya ngasih informasi saja. Untuk keputusan terserah kalian. Kalian mau coba yang mana gitu ya. Kalau nggak butuh-butuh amat, saran saya nggak usah dicoba semuanya. Karena pinjaman online itu nggak gratis teman-teman ya. Kita pinjam, oke. Langsung saja kita ke aplikasi yang ketiga. Nah, ini dia yang menurut saya cukup worth it ya, karena yang paling murah. Oke, langsung saja kita ke aplikasi yang ketiga adalah SeaBank Pinjam. Ya, di video sebelumnya saya pernah bahas pinjaman dari SeaBank Pinjam, tapi ada yang berkomentar, wah itu mah S-Pinjam. Beda teman-teman ya. SeaBank dengan S-Pinjam, SeaBank Pinjam maksud saya, itu beda. Pinjaman yang ada di SeaBank, pinjaman yang ada di Shopee itu dua hal yang berbeda karena pendananya atau lendernya juga berbeda teman-teman. Oke, kalau nggak percaya kita ulas lagi deh ini ya, SeaBank Pinjam. Tadi kan kita udah tahu S-Pinjam ya, bunganya berapa, kalau pakai tenor 6 bulan berapa, kalau pakai tenor 12 bulan bunganya berapa. Udah tahu kan? Sekarang SeaBank Pinjam. Kita klik di bagian SeaBank Pinjam. Untuk SeaBank Pinjam ini, aplikasi SeaBank ini maksudnya buat yang belum tahu nih adalah bank digital teman-teman ya, bukan aplikasi pinjaman online sebenarnya. Ini adalah aplikasi ya seperti M-Banking, bank digital dari SeaBank gitu. Nah, kebetulan di dalamnya ada fitur pinjaman online yang kebetulan juga ngasih limit cukup gede menurut saya, cukup berani lah. Di sini sekali lagi di atas 10 juta ya, masih di atas 10 juta teman-teman. Di sini akun saya mendapatkan limit 11.250.000 rupiah. Buat yang penasaran gimana cara aktifkannya,
kok punya saya nggak muncul bang si bank pinjamnya? Silahkan tonton video sebelumnya, saya udah bahas hal itu ya. Kita balik lagi bahas ini. Limitnya 11.250.000 rupiah. Misalkan kita cairkan, muncullah rinciannya teman-teman ya. Saya juga pernah mencairkan aplikasi si bank pinjam ini dan terimanya utuh, nggak ada potongan sama sekali. Cairnya kemana? Cairnya langsung ke akun si bank ini. Kita tinggal pakai aja, kita tinggal transfer ke bank kita yang lain kalau mau kita pindah. Gitu aja ya teman-teman. Nah, di sini limit 11.250.000 rupiah. Misalkan kita pinjamnya berapa ya? 10 juta. Coba ya, 10 juta. Lalu tenornya ada pilihan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan yang terakhir 12 bulan teman-teman ya. Yang paling panjang 12 bulan atau 1 tahun. Misalkan tenor 3 bulan, maka rinciannya sebagai berikut. Terimanya utuh, ingat ya, terimanya utuh. Dan cicilan per bulannya 3.533.000. 3533 dikali 3 hasilnya berapa? Coba kita hitung. 3533 dikali 3 hasilnya 10.599.000 rupiah atau 10.600.000 teman-teman ya. Jadi pinjam 10 juta tenor 3 bulan, bayarnya 10.600.000 rupiah. Gimana? Kalau ngelihat dari kenaikan nominalnya itu lebih murah ya daripada sebelum-sebelumnya. Walaupun sama-sama pinjaman 10 juta misalkan. Berhubung di sini saya nggak bisa pinjam 18 juta, jadi saya nggak bisa nyontohin ya teman-teman. Tapi setelah ini akan kita contohin sama Uangmi, kita praktekkan sama Uangmi ya. Oke, sebentar. Kita balik ke si bank. Misalkan pinjaman 10 juta ini kita ubah tenornya ke 12 bulan atau 1 tahun, maka total bayarnya atau cicilan per bulannya 1.033.000 rupiah. Pinjam 10 juta, total yang harus kita bayar adalah 12.396.000 rupiah apabila tenornya 1 tahun ya. Jadi menurut saya cukup murah ya kalau dibandingkan dengan kedua aplikasi sebelumnya teman-teman ya. Sekarang kita coba sama-sama pinjam 10 juta, kita bandingkan si bank dengan Uangmi. Oke, mana si bank dulu ya. Si bank dulu 10 juta, tenornya 6 bulan. Nanti yang Uangmi 10 juta, tenor 6 bulan juga teman-teman. Coba di si bank pinjam ini cicilannya 1866 dikali 6. Pinjam 10 juta, tenor 6 bulan, total yang harus dibayar 11.196.000 rupiah untuk aplikasi si bank pinjam. Sekarang kita cek di Uangmi teman-teman ya. 10 juta rupiah, tenornya masih sama, ini 6 periode atau 6 bulan. Maka total yang harus dibayar adalah itu teman-teman, jumlah pembayaran 15.990.000 rupiah. Ya kurang 10.000, 16 juta ya. Kita anggap 16 juta gitulah ya. 10 juta pinjamnya tenor 6 bulan. Total yang harus kita bayar 16 juta. Wow. Kalau di si bank tadi ini ya 11 juta. Selisihnya 4 jutaan lebih ya. Kurang lebih 4 juta selisihnya. Dari sini kan kelihatan mana yang lebih murah gitu. Tapi terlepas dari itu, ketiga aplikasi tadi menurut saya ada sisi positifnya teman-teman. Apa sisi positifnya? Sisi positifnya adalah transparan ya. Semuanya tadi, ketiga aplikasi tadi semuanya transparan. Semua ditunjukin di awal sebelum nasabah melakukan pencairan beneran. Supaya apa? Supaya nasabah benar-benar mikir, benar-benar mempertimbangkan apakah keberatan atau tidak dengan rincian sedemikian rupa. Kalau keberatan, misalkan nasabahnya nggak mampu dengan kalkulasi keuangannya gitu, nasabahnya kan bisa cancel, bisa batalkan ya. Beda cerita kalau aplikasinya tidak transparan. Ada beberapa aplikasi yang tidak transparan. Ketika dibaca seolah-olah tenornya hanya 3 bulan misalkan, tapi ternyata nggak ada rincian tanggal pembayarannya berapa, bunganya berapa bahkan ya. Ketika terlanjur dicairkan, tiba-tiba jarak dari pencairan itu hanya sekitar 2 minggu harus bayar cicilan pertama. Itu kan bikin nasabah bisa shock gitu ya, bisa kaget, apalagi belum persiapan uangnya buat bayar cicilan gitu. Kalau ini tadi ketiga-tiganya semuanya transparan dan cicilannya
per bulan gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Saya rasa udah cukup panjang videonya. Jadi supaya teman-teman gak bosen, saya tutup aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.